Jumpa lagi bersama Agam Aska Nugraha Channel di Agam Petualang Indonesia. Semoga kita semua diberi limpahan rezeki, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Sebelumnya Agam ucapkan banyak terima kasih. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta berada di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Kraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya serta abdi dalam keraton. Di utara terdapat alun-alun utara dan di selatan terdapat alun-alun selatan serta sekitar 10 menit dari kawasan Malioboro. Kraton Yogyakarta berdiri pada 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti. Kraton Yogyakarta sebagai cikal bakal keberadaan pemukiman di wilayah Yogyakarta meninggalkan jejak-jejak sejarah yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Kawasan ini merupakan living monument yang masih hidup dan juga memiliki luas. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya kawasan Kraton sebagai salah satu kawasan cagar budaya di Yogyakarta berdasar SK Gubernur No. 186/2011 meliputi wilayah dalam Benteng Baluwarti, Jeron Benteng, dan sebagian wilayah di Mantri Jeron, Mergangsan, Gondomanan, dan Ngampilan. Kemudian pada tahun 2017 terbit Peraturan Gubernur Nomor 75/2017 yang menggabungkan kawasan cagar budaya Malioboro dan dalam Benteng Kraton, Baluwarti, menjadi satu kawasan yaitu kawasan cagar budaya Kraton. Kraton sebagai komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. Tidak semua terbuka untuk umum. Bentuk bangunan terpengaruh model dari Eropa, Portugis, Belanda, dan China. Arsitektur keraton dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sekaligus pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton dan desain dasar Lasenkap Kota Tua Yogyakarta diselesaikan antara tahun-tahun 1755 sampai tahun 1756. Keberadaan Malioboro tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai unsur integral dalam tata ruang ibu kota kerajaan. Di Jalan Malioboro terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan sehari-hari dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian warga. Keduanya merupakan bagian dari kesatuan tata ruang yang disebut Catur Gatra Tunggal atau Catur Sagotra. Menurut konsepsi ini terdapat 4 elemen penting, yaitu politik, keraton dan kepatihan, keagamaan, masjid gede, ekonomi, pasar gede, dan sosial, alun-alun. Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Kraton Yogyakarta. Secara simbolis garis filosofis tersebut terwujud dalam simpul-simpul berupa panggung krapyak Kraton Yogyakarta Tugu Golong Giling yang melambangkan konsep Sangkan Paraning Dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Filosofi dari jalan dari panggung krapyak menuju Kraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah hingga memiliki anak Sangkaning Dumadi. Sedangkan filosofi jalan dari Tugu Golong Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap San Halik Paraning Dumadi, meninggalkan alam fana dunia menuju alam baka akhirat. Kraton Yogyakarta terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari kompleks depan kraton, kompleks inti kraton dan kompleks belakang kraton. Komplek Din Kraton terdiri dari Glajak Panmurakan, gerbang utama alun-alun ler, dan masjid gede. Kawasan komplek inti di Kraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan, yaitu Pagelaran dan Siti Hinggil Lor, Kamandungan Lor, Sri Manganti, Kedaton, Kemagangan,
Kamandungan Kidul, dan Siti Hinggil Kidul. Sedangkan kompleks belakang keraton terdiri dari alun-alun kidul dan plengkung. Selain kawasan dalam keraton, kawasan keraton juga memiliki potensi situs, bangunan dan tempat bersejarah yang memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari, dan Museum Sono Budoyo, benteng dan kelengkapannya. Sejarah mencatat, ibu kota Republik Indonesia pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada 1946. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta dipilih menjadi ibu kota negara sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 29 September tahun 1945, tentara Belanda alias NICA bahkan sudah memasuki Jakarta. Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan RI lainnya mencoba bertahan sebisa mungkin di ibu kota. Situasi yang terjadi di Jakarta sudah semakin tak kondusif. Menyaksikan hal tersebut, Soekarno segera menggelar rapat terbatas pada tanggal 1 Januari tahun 1946 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dari lingkup daerah. Kemudian pada tanggal 2 Januari tahun 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat itu menyarankan agar ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Baru 2, 2009, karya Wiharyanto AK, tawaran ini disambut baik oleh Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi negara. Persiapan kepindahan ibu kota pun langsung dirembuk dalam sidang kabinet tertutup. Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak, ucap Presiden Soekarno seperti diungkapkan kembali oleh Cindy Adams dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1965. Proses pemindahan ibu kota, rencana pun disusun dengan cermat mengingat Jakarta sangat rawan. Malam hari tanggal 3 Januari tahun 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, tiba sebuah gerbong dengan ditarik lokomotif secara perlahan. Lampu kereta itu dimatikan agar tidak memantik curiga. Dengan diam-diam, tanpa bernapas sedikit pun, kami menyusup ke gerbong. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong, kenang Bung Karno. Dimulailah perjalanan menegangkan itu. Pada tanggal 4 Januari tahun 1946 dini hari, rombongan gerbong rahasia itu tiba di Yogyakarta dengan selamat. Untuk sementara, kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Yahya yang juga gubernur militer kota Jakarta. Di stasiun Tugu menjelang subuh, sudah hadir Sultan HBIX, Paku Alam ke-8, dan Jenderal Sudirman, untuk menyambut kedatangan Soekarno dan kawan-kawan. Dan, sejak saat itu, ibu kota RI untuk sementara berada di Yogyakarta. Seluruh biaya operasional pemerintahan dan para pejabat RI selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Keraton Yogyakarta, juga dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Lantaran kondisi keuangan negara kala itu sedang sangat buruk, bahkan kosong.
Setelah ibu kota resmi pindah ke Yogyakarta, pusat pemerintahan untuk sementara dikendalikan dari Gedung Agung Yogyakarta yang berperan menjadi istana kepresidenan. Yogyakarta sendiri menjadi ibu kota negara hingga tanggal 27 Desember tahun 1949. Tak berkunjung ke kota Yogyakarta. Di area sekitar Museum Benteng Vriendeboek terdapat sebuah monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah di kota perjuangan tersebut. Monumen tersebut adalah monumen serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 untuk memperingati perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama rakyat pada tanggal bersejarah tersebut. Seperti dikutip dari laman Museum Benteng Vriendeboek, serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 merupakan sebuah respons atas agresi militer Belanda kedua yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya. Saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia karena situasi di Jakarta tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Situasi Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu sangat tidak kondusif. Keadaan tersebut diperparah propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan HBIX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Wekreise 3. Setelah perencanaan yang matang, tanggal 1 Maret tahun 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dimulai. Dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik, Yogyakarta. Pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor timur dipimpin Vence Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12 siang. Sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur. Berhasilnya serangan umum tanggal 1 Maret ini meskipun hanya mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam telah membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Situasi ini membawa dampak yang sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Serangan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Saat ini monumen serangan umum tanggal 1 Maret ini merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Meskipun peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret telah lama berlalu, sejarah tetap mencatatnya sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Oke gitu dulu ya teman-teman semua.
Terima kasih udah mampir ke channel Agam Aska Nugraha di Agam Petualang Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe. Biar Agam tambah semangat bikin